masalah syubhat wakalah dalam pembiayaan. Ya, sebetulnya idealnya gimana sih dalam akad pembiayaan yang common-nya itu di akad murabahah? Apakah lebih syariah yang tanpa wakalah? Karena banyak klaim-klaim selling point dengan tanpa wakalah tuh, ya. Atau emang yang dengan wakalah ini lebih aman secara atau lebih ideal secara syariah? Sebenarnya gini, setiap transaksi itu kan ada poin, ada checkpoint, ada item yang dimasukkan di situ. Tentunya semakin banyak item memang potensi pelanggaran semakin banyak karena semakin kompleks. Itu normal. Tapi apakah yang kompleks ini selalu tidak lebih syariah daripada yang kompleks? Enggak, yang enggak kompleks gitu ya, yang lebih simple gitu ya. Apakah itu sebuah kepastian gitu ya? Itu tidak juga kan juga gitu. Ternyata ya. Kan karena ketika kita memasukkan rangkaian-rangkaian yang rumit itu yang penting kita tahu batasan-batasannya seperti apa gitu loh. Nah, contohnya dalam wakalah ini apakah? Nah, misalnya wakalah itu berarti perwakilannya harus dilakukan secara benar kan, itu intinya. Terus ketika menerima barang berarti yang mewakilkan itu harus menerima barang secara benar juga kan gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan untuk kasus murabahah berarti tidak boleh ada namanya seorang wakil yang berupa nasabah menjual kepada diri sendiri misalnya. Sebenarnya kan sudah dijelaskan batasan-batasan itu. Betul. Gak rumit. Cuman kalau misalnya dibilang apakah lebih aman tanpa wakalah? Kalau tujuannya adalah memperkecil potensi pelanggaran karena item yang dimasukkan lebih sedikit, itu masih bisa diterima. Oke. Tapi kalau mengatakan yang memastikan yang dengan wakalah itu tidak lebih syariah daripada yang tanpa wakalah, kurang tepat itu jelas tidak benar. Tidak benar. Tidak benar karena yang tanpa wakalah juga betul benar juga. Memang ada kasus yang dengan wakalah yang tanpa wakalah justru ada pelanggaran di situ ketimbang yang dengan wakalah. Bisa saja sebenarnya. Bisa saja. Misalnya kayak gimana tuh? Misalnya akad merubahnya duluan. Oh iya. Jadi misalnya saya beli tapi akadnya duluan ya. Itu ada kasus seperti itu. Iya, dan potensinya itu tanpa wakalah ya. Tanpa wakalah itu. Tapi ternyata pelanggaran juga. Pelanggaran juga. Nah ini, jadi masyarakat jangan mudah percaya ya dengan slogan-slogan selling point biasanya agregator atau provider kredit syar'i menjual benefit dengan tanpa wakalah. Intinya itu tidak cukup bahasanya. Tidak cukup lah ya. Tidak meskipun pada prinsipnya itu memang memotong alur tahapan ya, yang secara logika harusnya lebih syar'i, tapi ternyata tidak jaminan ya. Karena memotong alur itu tidak berarti dia lebih syar'i, tapi memperkecil mempersempit potensi penyimpangan. Hanya itu saja. Ibaratnya semakin simpel maka semakin mudah dipahami, semakin sedikit batasan yang harus diperhatikan. Itu logis lah bahasanya. Apa lagi sih? Konsumen mewakalahkan kepada bank itu nggak apa-apa. Itu sudah itu biasa. Konsumen mewakalahkan kepada bank, enggak kebalik yang ada. Bank mewakalahkan kepada konsumen. Oh, ada memang subhat konsumen mewakalahkan ke bank itu ada. Oh, ada. Ada. Jadi untuk produk-produk seperti pembiayaan cash dengan tawarruk ya. Oh, tawarruk. Ya kan nasabah itu mewakilkan ke bank untuk penjualan aset. Ya. Tapi di Indonesia itu tidak ada. Jadi gak ada urusan di Indonesia dengan produk. Yang di Indonesia itu yang ada subhat ini Ustaz. Terbalik. Bank mewakalahkan ke konsumen. Itu iya. Kalau di standar syariah murabahah kan ada tuh kalau nggak salah ya pasal di mana awalnya nggak boleh. Kalau seingat saya ya, mewakalahkan ke nasabah yang penting bukan nasabah penerima kredit. Tapi kalau nasabah penerima kredit boleh dengan syarat tertentu tuh di AWIF dijelaskan ya seperti itu. Syaratnya ketika bank menerima barang berarti bank harus menerima sendiri dan menjual sendiri. Tidak ada penjualan nasabah sebagai wakil bank kepada dirinya sendiri kan. Itu kan syaratnya. Nah, ngelihat tahapan itu gimana tuh? Kapan nasabah jual kepada dirinya sendiri dan kapan terlihat nasabah tidak menjual untuk dirinya sendiri? Tahapan apa yang perlu dilihat Ustaz? Terutama di Indonesia tahapan serah terima barang satu. Misalnya dalam bentuk bank menerima AJB, barang sudah diterima misalnya kan ya. Surat-suratan. Dan setelah itu yang mengirim kontrak jual beli harus bank. Jadi bank memang dengan nasabah melakukan tantangan akad jual beli. Tidak ada misalnya bank mengirim draft akad duluan, barang diterima lalu ya udah langsung antum jual sendiri langsung lanjut cicilan. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus ketika melakukan akad bank harus berangkat langsung dengan nasabah yang menjadi wakilnya dalam pembelian aset. Boleh nggak bank mewakilkan ke notaris?
untuk kober atau serah terima surat-surat tadi? Kan kalau di KPR ini nggak, serah terimanya kan kalau rumah nggak bisa dipindah tangankan kan, karena kan dia aset tetap ya. Ya kan AJB ya. Iya, paling di surat-surat, di AJB Ya. seperti itu. Di mana ya, San? Lihatnya. Ya selama dia berarti kan notaris ini kan pihak ketiga ya. Yang ketiga, yang ditunjuk oleh Ketiga bank. yang ditunjuk oleh bank. Hmm. Berarti tidak ada potensi akad suri, tidak ada potensi akad kibul mengibul di mana jual Akan beli. kibul mengibul. Ya kan ketika nasabah menjadi wakil bank dan menjual kepada diri sendiri kan sebenarnya ada Iya, betul. ada potensi kibulnya ya. di Iya, situ. ada Tapi kibul. kalau ketika nasabah harus datang ke notaris yang nanti notaris pada akhirnya kan notaris bakal ngasih ke bank juga sebenarnya. Iya, iya. Jadi cuman pada akhirnya bank akan menerima secara hakiki juga Iya, secara ininya ya. Itu sebenarnya menurut saya nggak ada masalah. Jadi notaris kanan bank menerima surat ya biarkan langsung diproses lah. Iya, oke, jadi biar simpel nih buat masyarakat supaya ngerti kapan bank beli dari vendor, konsekuensi itu berpindah, dan kapan bank menjual itu kepada nasabah. Poinnya, ya poin dalam prosesnya. Ketika wakalah ya. Iya, ketika wakalah. Ketika wakalah berarti ketika nasabah datang membeli ke vendor, biasanya kan pembayaran langsung dari bank ya, Iya, melalui ya, escrow account itu ya. iya, meskipun lewat rekening nasabah dulu. Iya, Numpang 1 jam numpang doang sebenarnya kan. Gitu. iya, iya. Numpang 1 jam terus pindah kan. Berarti pada saat nasabah membeli dan uang itu sudah berpindah ke rekening si Nah, supplier itu sudah Statusnya sudah apa tuh? Kobat dari mana itu ke mana? itu sudah akan jual beli Antara bank dengan ada nasabah sebagai wakil bank Heeh. dengan si supplier atau Oke. broker. Nanti setelah itu kan nasabah melakukan penyerahan bukti kobat tersebut, bukti jual beli kepada bank. Nah itu berarti bank sudah kobat, sudah serah terima. Nah setelah itu surat diterima, baru bank bisa mengisukan yang namanya akad jual beli kepada nasabah. Berarti apa bank harus transfer dulu baru kemudian diakadkan AJB dengan konsumen, atau boleh AJB duluan, transfernya besok? Kalau barangnya ready, kan bisa besok ya, karena barangnya cash. Iya. Jadi tidak ada jual beli hutang dengan hutang. Iya, iya. Tapi kalau misalnya barangnya masih barangnya misalnya bukan merubah ya, kalau barangnya inden ya sebenarnya kalau barangnya inden juga nggak apa-apa secara bertahap atas nama line of credit dengan cara paralel lah ya. Dua akad yang berjalan bersamaan atas objek yang sifatnya sama tapi seolah-olah berbeda kan gitu ya. Itu juga bisa. Jadi tidak harus bayar dulu. Tapi kalau misalnya untuk akadnya merubah berarti barangnya sudah harus ready stok. Jadi yang diserahkan duluan tuh barangnya, bukan duitnya. Oke, saya memposisikan sebagai jamaah nih. Sebagai jamaah, membedakan antara serah terima antara nasabah sebagai wakil, ya, bank dari supplier, dengan serah terima dari bank kepada nasabah. Nah, itu ngebedainnya gimana, Ustaz? Oh, serah terima dari nasabah, dari penjual ke nasabah sebagai wakil bank, betul. Oke. Jadi, perbedaan ya khusus untuk perbankan syariah, keuangan syariah, untuk menghindari potensial akad ngibul-ngibul tadi ya, itu bank itu meskipun nasabah sudah menerima dokumen atas nama bank, tetap harus disetorkan ke bank. Ya kan dokumennya kan meskipun melalui notaris. Meskipun melalui notaris, Ya. tetap bank harus terima, baru bisa dilakukan akad jual beli. Oke. Berarti titik kobatnya di surat-surat itu dong. Ya, perpindahan surat itu ke kalau misalnya melalui notaris, Maka itu udah sudah dikobat, sudah kobat di notaris. Tapi kalau misalnya langsung ke bank, berarti harus ke bank. Intinya harus berpindah dari si wakil ini. Iya, berarti surat itu SHMIMB itu Ya. harus pindah ke pihak bank atau wakil bank tadi. Ya, wakil bank non nasabah. Iya, wakil bank non nasabah ya. Ya. Ketika itu sudah boleh berarti bank menjual kepada konsumen. Melakukan isuan akan jual beli. Isu akad jual beli. Oh, berarti titiknya jelas ya. Ya, Jadi objek yang boleh kita bilang kobatnya itu kobat hukmi hukmi. atau hakiki, karena yang Hukmi. diserah terima hukmi ya. Hukmi. Karena yang diserah terimakan adalah surat-surat yang mewakili Surat. objek tadi. Surat.